bahwa sebetulnya orang seperti Syafiq Basalamah ini tipikal pengikut Salafi Wahabi yang Hijazi, yang prinsip dasarnya itu adalah purifikasi ibadah dan akidah. Nah, kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya, Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh, bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Tentu masyarakat Indonesia muslim tradisionalis ini kalau mendengarkan hal-hal semacam itu, ya sebagian mungkin marah gitu. Sebagian mungkin marah, padahal sebetulnya pendapat kami tahlil itu bid'ah umpamanya, maulid nabi itu bid'ah, tapi kami tidak menafikan bahwa ada ulama lain yang memperbolehkan. Gitu loh. Sehingga orang yang melakukan tahlil, yang melakukan maulid nabi, ya tidak disalah-salahkan. Karena memang ada landasannya, pakai usul fikih. Kalau nggak pakai usul fikih nggak ketemu itu. Gitu loh. Nah, mereka ini kan kadang-kadang menyampaikan itu seolah-olah yang lain salah. Saya sih tidak menyalahkan pendapat itu. Saya mengakui bahwa emang ada pendapat seperti itu, dan silahkan. Gitu loh. Apalagi tuduhan bid'ah itu kalau mengacu kepada hadis Nabi, itu pelaku kesesatan dan akan masuk neraka gitu. Masa orang tahlilan maulid nabi dianggap sesat dan akan masuk neraka? Padahal dari ujung timur sampai ujung barat muslim di Indonesia sebagian besar melakukan itu. Makanya saya kategorikan kelompok Salafi Wahabi ini ada 3. Yang pertama Salafi Hijazi, prinsipnya purifikasi akidah dan ibadah. Syafiq Basalamah ada di situ. Kemudian ada Salafi Haroki, ini purifikasi ibadah, akidah dan politik. Agak sedikit ikhwani ini. Mereka bikin partai, ikut di parlemen, ikut kontestasi dalam pilpres. Ada yang Salafi Jihadi. Nah, ini yang melahirkan para teroris, melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Dan bagi saya sebetulnya tidak ada masalah yang begitu itu. Hanya kemudian harusnya sebagai seorang pelajar, ulama, dia juga harus melihat, oh ternyata praktek-praktek amaliyah ini dilakukan karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Kadang-kadang mereka juga menyerang. Lebih ke karena memang kultur kita di Indonesia memperbolehkan itu. Bukan gitu ya? Soal kultur, ada argumentasi yang lebih bersifat usul fik yang membenarkan praktek-praktek seperti itu. Yang menjadi masalah kadang-kadang mereka ini menuduhnya itu menggunakan strawman fallacy. Jadi menganggap orang Indonesia yang melakukan tahlil maulid nabi mewajibkan atau menyunahkan. Padahal tidak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang menyunahkan. Itu masuk dalam kategori adab. Adab itu dalam usul fikih kerangkanya adalah hukumnya mubah. Ada boleh, enggak juga enggak apa-apa. Maka kalau di tengah masyarakat ada keluarga yang begitu keluarganya meninggal dunia, kok tidak ada tahlilan? Toleran kita, tidak ada yang memaksa harus tahlilan, nggak ada. Ada tahlilan juga tidak apa-apa. Ada tahlilan juga nggak apa-apa. Ya. Cuma tahlilan itu kan isinya kebaikan. Orang kita ngobrol, ketemu, bareng-bareng ngopi, boleh kok. Apalagi orang tahlilan yang dibaca itu kalimat thayyibah semua. Baik. Begitu loh. Kok di bid'ah-bid'ahkan? Definisi bid'ah aja kadang-kadang mereka tidak mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau menerima definisi lain. Gitu loh. Apa yang sebetulnya itu kacamata kuda hanya. Betul. Apa sebetulnya yang dimaksud bid'ah itu? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami muliakan, sahabat-sahabat semuanya, para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat aswaja, teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi telah kita simak pemaparan dari ulama-ulama kita, di antaranya yaitu tokoh dari Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan bahwasanya pemahaman Salafi Wahabi, termasuk dai yang saat ini sedang viral, yaitu Syafiq Rizal Basalamah,
Kenapa kemudian mengalami penolakan? Kajiannya sering menimbulkan kontroversi karena kajiannya ini menggunakan kacamata kuda. Apa maksudnya kacamata kuda? Ya, dia bersifat eksklusif, tekstual, kemudian literal. Ya, orang yang berpandangan eksklusif, ya, maka dia menolak pendapat pihak lain. Pokoknya tetap ngotot pendapatnya yang paling benar. Pendapat yang lain mesti salah. Inilah yang mereka gaung-gaungkan. Mereka mengatakan ya seolah-olah mereka ini mengikuti manhaj salaf. Maka kemudian dai salafi wahabi ini mengalami penolakan di mana-mana. Sudah banyak yang terjadi. Dai salafi wahabi ini menimbulkan kontroversi. Bukan kemaslahatan yang didapatkan, justru malah kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, ini watak dari salafi wahabi. Mereka merasa paling benar sendiri sehingga menempatkan posisi yang superior. Pokoknya mereka adalah yang paling benar, paling mulia, paling layak untuk masuk surga. Sedangkan kelompok di luar dari kelompok mereka, bahkan kelompok-kelompok yang menggunakan organisasi dalam berdakwah, ini mereka anggap tidak berguna. Mereka menganggap paling mulia di antara kelompok umat yang lainnya. Jadi memposisikan diri superior di atas organisasi-organisasi Islam. Mereka mengatakan kami tidak berorganisasi, kami nggak perlu pakai organisasi. Pokoknya kami kepada Al-Quran dan Sunnah. Kami menggunakan dalilnya, pokoknya hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini mereka gagal paham tentang organisasi. Padahal kita tahu organisasi ini juga tujuannya untuk berdakwah. Tujuannya untuk bagaimana menegakkan ajaran Islam, menegakkan hukum-hukum Islam. Baik itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam rangka kemudian implementasikan ajaran Islam itulah kemudian muncullah berbagai macam organisasi gerakan dakwah, dan mereka semuanya ini saling berlomba-lomba kebaikan. Ya, nah, termasuk kemudian kenapa dai salafi wahabi ini dianggap oleh MUI tidak lolos sertifikasi tentang paham wasatiyah, ya, atau paham Islam moderat. Ini karena itu tadi, kelompok salafi wahabi berpikir sangat tekstualis, ya, sehingga menimbulkan atau memunculkan sikap-sikap radikalisme. Ya. Nah, itulah yang kemudian akhirnya dari sebuah pemikiran melahirkan sebuah tindakan yang nanti akan menimbulkan atau melahirkan gerakan terorisme. Kemudian salafi wahabi mengatakan, kami kan tidak pernah memberontak kepada pemerintah. Ya, memang salafi Hijazi yang dikatakan oleh Kiai NU tadi, bahwasanya mereka memang tidak secara langsung menyerang pemerintah, tidak ingin mengganti sistem negara, tidak seperti kemudian HTI misalnya. Tapi mereka merongrong akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Aswaja, termasuk yang menjadi target mereka adalah Nahdlatul Ulama. Ya, jadi ingin melakukan perombakan, ingin mereformasi keagamaan, bukan menggunakan sistem negara, tapi ingin merubah praktek-praktek keagamaan yang sudah ada di Indonesia. Akhirnya kemudian berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ini jadi kalau mereka dibiarkan, ini mereka menimbulkan gesekan di masyarakat, dan suatu saat akan terjadi peperangan kalau ini gerakan salafi wahabi tidak segera dihentikan. Minimal mereka harusnya untuk bagaimana memiliki wawasan yang lebih terbuka, moderat, mau membuka diri kepada organisasi-organisasi lain atau paham keislaman yang lain, atau bisa mengambil referensi dari ulama-ulama yang lain yang tidak hanya melulu kepada ulama itu saja. Ya, hanya ulama mereka sendiri, mereka begitu fanatik buta kepada ulamanya, kepada tokohnya, kemudian menolak setiap hal yang berbeda.
Pokoknya yang paling benar adalah kami. Pokoknya yang paling lurus kami. Nah, ini doktrin Salafi Wahabi yang dikatakan sebagaimana tokoh NU tadi, Kiai NU ini beragama seperti menggunakan kacamata kuda. Nah, kami juga paham bahwasanya ada banyak organisasi-organisasi di MUI. Ya, MUI menggalang kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Dan mereka semuanya alhamdulillah sangat rukun damai. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, kemudian ada LDII, kemudian ada PRT, kemudian ada Al-Wasliyah, ada DMI atau Dewan Masjid Indonesia, ada lagi Matlaul Anwar. Banyak sekali organisasi-organisasi yang menggalang kerjasama di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Tapi mereka senantiasa damai. Kenapa? Karena mereka melihat perbedaan itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling berlomba-lomba kebaikan. Kita tahu Nahdlatul Ulama itu paham keagamaannya berbeda dengan Muhammadiyah, sangat jauh berbeda dengan LDII. Tapi kenapa kemudian tidak terjadi bentrok, tidak terjadi keributan? Karena mereka bisa saling menerima, saling menghormati. LDII misalnya tidak yasinan, tidak lalian. Muhammadiyah juga tidak tahlilan, tapi mereka tidak menghujat amaliyah Nahdlatul Ulama. Mereka mengakui, menghormati bahwasanya walaupun mereka tidak melakukan itu, mereka meyakini bahwasanya ada ulama-ulama yang memperbolehkan. Ya, jadi kita memahami sebuah hukum ini bukan hanya kemudian ujuk-ujuk kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Kita tahu landasan hukum ini juga ada ijma ulama, kemudian ada juga qiyas, ya, kemudian juga ada usul fikih. Nah, sebelum menjadi sebuah status hukum yang baku, yang jadi atau yang matang, maka kita juga harus tahu bagaimana metode ulama dalam beristimbat meramu sebuah hukum. Itulah yang disebut dengan usul fikih. Nah, kita harus tahu sebab musabab kenapa kemudian menjadi hukum haram, menjadi hukum halal. Ini juga perlu diperhatikan sehingga nanti tidak garang, tidak salah dalam menerapkan hukum Islam. Tidak ngotot ingin menggunakan doktrin Salafi Wahabi kepada masyarakat yang di situ sudah menganut ajaran Islam menggunakan mazhab Syafi'i misalnya, atau mazhab yang lain, atau menggunakan amaliyah-amaliyah yang itu dilandasi dengan ajaran agama, dinaungi oleh ajaran agama yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan ada ulama yang memperbolehkan. Maka jangan memaksakan mazhab atau paham Salafi Wahabi kepada paham masyarakat yang lainnya. Tentu dimanapun berada akan terjadi bentrokan. Bahkan yang kita khawatirkan kalau itu terus-menerus kelompok Salafi Wahabi memaksakan diri untuk bagaimana doktrin mereka dimasukkan ke dalam pemahaman masyarakat Indonesia, suatu saat akan terjadi peperangan. Itu sudah bisa dipastikan. Maka untuk itu hendaknya kelompok Salafi Wahabi ini perlu banyak belajar tentang ajaran Islam. Ya, jadi juga selain kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga menggunakan akalnya. Karena Allah juga menganugerahkan akal kita untuk berpikir. Bahkan dalam setiap kita melaksanakan syariat Islam juga diperlukan menggunakan akal, yaitu berakal sehat. Nah, ini dalam melaksanakan setiap aktivitas atau setiap rukun. Ini kita lakukan juga menggunakan akal. Tentu tidak bisa dikatakan orang yang beragama bagi orang yang tidak memiliki akal. Bagaimana akal kita ini untuk memahami ajaran-ajaran Islam sehingga bisa sinkron sesuai dengan situasi dan kondisi, ya, sesuai dengan kemaslahatan manusia, kemaslahatan umat. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, harapan kita semuanya kelompok Salafi Wahabi ini bisa sadar, bisa insaf, bisa bertaubat dengan doktrinnya, sehingga bisa memahami bahwasanya Islam itu sangat luas. Islam itu hanya bukan sesuai dengan apa yang mereka pahami saja. Ya, apa yang mereka pahami belum tentu sesuai dengan ajaran Tuhan. Kalaupun sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi ilmu Allah itu lebih luas sehingga dipahami oleh organisasi lain, kelompok lain juga bisa berbeda, juga memiliki kebenaran masing-masing. Jadi jangan memaksakan pendapat kepada masyarakat lain yang sudah memiliki pendapat yang berbeda. Nah, jadi ketika beragama jangan lagi menggunakan kacamata kuda. Jadi lihat
sebuah ajaran agama atau pemahaman masyarakat ini dari banyak sisi, dari sisi-sisi yang lain, dari sudut pandang yang berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami kelompok Salafi Wahabi dan kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mantap dalam melaksanakan syariat Islam sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan gentar, tetap kita yakin, tetap kita istiqomah apa yang kita lakukan, apa yang telah dicontohkan ulama-ulama kita, memiliki dalil yang kuat, dalil yang kokoh. Maka hendaknya kita siap untuk beradu argumen, siap memberikan hujah kepada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kemudian kalau kelompok Salafi Wahabi dengan PD-nya mereka mengatakan ini adalah pendapat kami, maka boleh-boleh saja kami menyampaikan pendapat karena kita hidup di alam demokrasi, ya hidup di Indonesia, diperbolehkan menyampaikan pendapat. Oke, kalau mereka memang melaksanakannya ingin sesuai dengan kehendaknya, dengan pendapatnya, dan itu suka-suka mereka, kami pun juga bisa melakukan hal yang sama. Maka kami pun bisa juga untuk membalas fitnah-fitnah mereka dengan argumen-argumen kami. Maka jangan kemudian kaget atau marah atau kemudian sakit hati, kemudian mencak-mencak ketika mereka menyerang Amaliyah Aswaja, kemudian kami balas dengan argumen yang kuat. Rasa seolah terzolimi, padahal mereka lah yang mengawali berbuat atau melakukan tindakan yang buruk, mencela, menghujat Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, suka menyerang, suka teriak-teriak bid'ah, ketika kita balas bahwasanya mereka adalah ahlul bid'ah yang sebenarnya, mereka membuat akidah seperti tauhid misalnya yang itu tidak ada dalilnya, kemudian mereka tidak terima. Kita lihat bagaimana dulunya negeri ini aman, damai dan tentram. Sudah ada ulama NU, ulama Muhammadiyah saling berlomba-lomba kebaikan. Kalaupun ada kemaksiatan, mereka ulama NU dan Muhammadiyah bisa menyelesaikannya tanpa menimbulkan konflik. Ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara yang salah, sehingga menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, itu. Maka kalau kelompok Salafi Wahabi teriak-teriak bid'ah, maka kami pun bisa lebih keras, lebih lantang bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini juga lebih parah kebid'ahannya. Ya, mereka bukan hanya bid'ah di bidang amaliyah, bukan hanya sekedar kemaksiatan yang dilakukan oleh kelompok Banser misalnya, walaupun kita tahu itu adalah kemaksiatan, tapi mereka ini penyesatannya atau menyimpangkannya adalah dalam bidang akidah, tentu lebih parah dibandingkan akidah dengan amaliyah. Mohon maaf atas segala khilaf, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Kita istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat insyaallah. Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga Nahdlatul Ulama dari kelompok-kelompok yang ingin merusak ajaran Islam, terutama Salafi Wahabi yang mereka seolah-olah paling Islami, tapi pada dasarnya mereka ingin merusak ajaran Islam dari dalam. Ya, Allah mafiq illa aqmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.